sifat-sifatnya persegi panjang pasti dimiliki juga oleh persegi. Jadi sifat-sifat persegi itu ada 4, semua sudutnya sama-sama 90 derajat. Jadi sudutnya itu 90 derajat, di sini juga 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Yang kedua, keempat sisi perseginya itu sama besar. Keempatnya itu sama besar ini. Nah, dan ketiga itu diagonal suatu persegi saling membagi dua pada sudut 90 derajat. Diagonal ini. Oke. Dan terakhir itu sisi yang berhadapan sejajar dan sisi yang berdekatan tegak lurus pada suatu persegi. Ini saling berhadapan sini. Ada udah tahu belum apa rumus luas persegi sama keliling persegi? Coba luas persegi coba tulis. Aku dulu ya. Ya betul. Kalau rumus keliling persegi. Betul, luas persegi itu sisi kali sisi dan kelilingnya itu 4 kali sisi. Kalau ada berapa rumusnya, kakak mau ngasih soal. Oke, soal yang pertama. Jika persegi memiliki sisi 10 cm, tentukan luasnya. Kalau yang kedua, jika sebuah persegi memiliki luas luas dan kelilingnya. Tentukan luas dan kelilingnya. Bisa nggak modelnya? Kamu coba ya. Coba dicoba. Bentar. Ya. Ini benar. Oke, udah paham belum? Selamat pagi Kiki. Selamat pagi Bu. Kamu tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu. Jadi kita hari ini akan belajar tentang persegi panjang. Nah, yang di depan ini gambar apa Kiki? Persegi panjang. Nah, jadi hari ini kita akan belajar persegi panjang. Nah, jadi persegi panjang itu adalah jajar genjang. Nah, semua sifat jajar genjang pasti dimiliki juga oleh persegi Panjang. Ya, benar. Nah, sifat-sifat persegi panjang itu yang pertama ada sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. Misalnya ini, panjangnya sama ini sama enggak? Sama. Oh, sama. Nah, terus keempat sudutnya sama besar 90 derajat. Misalnya ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Terus diagonalnya saling membagi dua sama besar. Terus semua sudutnya itu siku-siku. Nah, di sini siku-siku, sini siku-siku, sini siku-siku, sini siku-siku. Nah, rumusnya untuk mencari persegi panjang itu yang pertama ada keliling. Cara mencarinya itu ya dengan rumus 2 kali T tambah L. Terus kalau mencari luasnya itu P dikali L gitu. Nah, jadi di sini Ibu akan memberi contoh soal. Misalnya kelilingnya
berapa persegi berapa kelilingnya? Dan panjangnya 15 cm, terus lebarnya 10 cm. Terus diketahui cara menghitungnya begini, Ki. Diketahui panjangnya 15, terus lebarnya 10. Di situ kita cari menggunakan rumus K sama dengan 2 kali P tambah L. Nah, masukin 2 kali buka kurung, P nya berapa tadi, Ki? 15. 15, terus ditambah lebarnya berapa? 10 cm. 10. Nah, jadi kita jumlahin ya, 2 dikali 5, 15 tambah 10 berapa, Ki? 15 tambah 10 25. 25. Nah, jadi 2 dikali 25 hasilnya berapa? 50. Nah, 50. Jadi hasilnya 50 cm persegi. Nah, gimana, Ki? Udah paham belum sama pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu akan memberi soal kepada Kiki. Ditulis ya, Ki, soalnya. Jadi, soalnya yang pertama, hitunglah luas persegi panjang dari gambar di bawah ini. Nah, untuk gambarnya itu persegi panjang seperti ini, Ki, boleh digambar. Nah, terus panjangnya itu 10 cm, lebarnya ada 9 cm. Lalu soal yang kedua, hitunglah keliling persegi panjang uh, 6 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, coba dikerjain, Ki, gimana caranya. Tadi kan udah ada rumusnya tuh untuk mencari luas itu P kali L. Nah, coba dimasukin rumusnya. Nomor 1 di sini. Begini, Bu. Ya, Iya. ya, untuk nomor kedua. Jadi kalau mencari keliling itu rumusnya K sama dengan 2 dikali P kali L. Nah, coba gimana dimasukin pakai rumus ini. Ini dijumlahin dulu kan, Bu? Ini ditulis dulu 2 2 dikali kali P tambah L. Nah, 2 dikali, terus ini masukin 6 nya berapa, panjangnya berapa, 6 cm. terus Ditambah ya, Bu? ya, nah dijumlahin dulu yang penjumlahannya karena di dalam kurung gitu. Nanti dikali, Jadi hasilnya berapa? 20 cm, Bu. Ya, benar. Nah, bagaimana Kiki untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan
sekali, Bu. Apakah soalnya mudah dipahami dan materinya juga mudah dipahami? Sudah, Bu. Nah, baiklah kalau begitu pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih Kiki. Iya, Bu, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dan saya bersama dengan Akila Dewi. Nah, kali ini kami akan belajar tentang belah ketupat. Jadi Akila tahu belum tentang belah ketupat itu apa? Nah, jadi belah ketupat itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu semua sisi sama panjang. Yang dimaksud semua sisi sama panjang yaitu sisi AD, sisi DC, CB, dan sisi BA yaitu sama panjang. Nah, kemudian kedua diagonal saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Yang dimaksud diagonal yaitu DB yaitu diagonal 1 dan AC diagonal 2. Jadi belah ketupat itu memiliki dua diagonal. Diagonal 1 dan diagonal 2. Kemudian sisi yang berhadapan sama panjang. Yang dimaksud sisi berhadapan sama panjang yaitu sisi AD, sisi BC itu sama panjang. Dia sama-sama panjang. Kemudian sisi AB dan sisi BC juga sama panjang. Nah, dalam belah ketupat ini mempunyai rumus. Yang pertama itu ada rumus luas. Luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jadi kalau ditanya, misal ada soal tuh, belah ketupat mempunyai panjang sisi 5 cm, kemudian berapa keliling belah ketupat? Jadi yang dicari itu apa? Ya. Nah, selanjutnya itu ada rumus keliling sama dengan 4 dikali S. S itu sisi ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Coba kita tulis. Sebuah belah ketupat memiliki ukuran sisi 6 cm. Maka keliling belah ketupat tersebut adalah ya. Nah, jadi yang cari apa? Yang dicari keliling. Rumus keliling tadi apa? Rumus keliling 4 dikali S. Ya, coba ditulisin, dimasukin angkanya. Coba kakak. Ya. Wah, bener Akila. Jadi udah paham kan di sini? Jadi kalau mencari keliling tadi apa rumusnya? 4 dikali S. Nah, jadi tadi kan di soal tadi yang diketahui sisinya ya. Jadi sisinya tadi ada 6. nah, jadi 4 dikali 4 dikali S. 6. jadi 4 dikali 6 tuh 24. berapa? 24. Ya. Selanjutnya itu ada soal nomor 2 ya. Coba kita tulis. Diketahui sebuah belah ketupat memiliki ukuran diagonal masing-masing adalah 12 cm dan 16 cm. Jadi berapa luas belah ketupat? Nah, dalam soal itu ditanya apa gitu? Luas. Nah, luas itu tadi rumusnya apa? Diagonal. Satu. 1 diagonal 1 sama diagonal 2 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, jadi rumus luas itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Coba Akila hitung. Nah, coba Akila jawab tadi. Diagonal 1 dikali
12 dikali 16 dibagi 2 sama dengan 192 dibagi 2 sama dengan 96 cm. Nah, benar. Jadi Akila udah paham ya mengenai rumus luas belah ketupat dan keliling belah ketupat. Baik, sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan belajar matematika tentang jajar genjang. Di sekolah udah pernah kan belajar jajar genjang? Oke, bisa tulis kayak gimana jajar genjang itu? Nah, jajar genjang itu kayak gini. Nah, untuk gambarnya bisa dicontohnya kayak gini. Sama kan? Kayak gini. Nah, ini lebih ada penjelasannya. Jajar genjang itu seperti persegi panjang, tapi ini agak miring. Beda sama persegi panjang yang lurus gitu panjangnya, nggak miring kayak gini. Nah, di sini Mbak akan menjelaskan jajar genjang itu ada macam-macam sifat-sifatnya juga unsur-unsurnya. Nanti tapi ya, ini dulu gambar ini dulu. Nah, ini kan ada di atas ini sisi alas. Nah, di bawahnya sisi alas, di atasnya sisi atasnya. Yang di sini diagonalnya yang garis ini. Garis ini ada dua, bukan satu aja sih. Bisa di sini. Nih, hilang gini. Ini diagonal namanya. Nah, yang ini, yang ke bawah, ini namanya tingginya. Paham kan? Oke. Selanjutnya ke sifat-sifatnya. Terus jajar genjang itu banyak. Ini yang pertama ya, bukan yang semuanya ini gitu. Yang pertama, sifatnya itu mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Jadi dua pasang sisinya, ini sisinya kan ini 1, 2, 3, 4, terus sama panjang dan sejajar. Yang ini tadi, ini sisinya 1, 2, 3, 4 sama panjang dan sejajar. Nah, yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Sudutnya ini kan ada 4. Ini sudutnya. Ini sama ini. Saling berhadapan kan? Ini berhadapan sama ini juga berhadapan. Ini dikasih selanjutnya diagonalnya itu berpotongan, saling membagi 2 sama panjang. Diagonalnya tadi yang pertama tadi aku jelasin kan? Ini yang ke bawah sini sama yang satunya ini yang hilang. Ini diagonal namanya. Sifat-sifatnya itu memiliki 2 sudut tumpul. Maksudnya 2 sudut tumpul itu yang ini. Sudutnya ini kan ada 4, jadi ini namanya sudut tumpul. Nah, sama ini sudut tumpul namanya. Terus memiliki 2 sudut lancip. Lancip ini yang ini bukan sudut siku-siku ya namanya. Sudut siku-siku itu ada di persegi panjang. Kalau ini sudut lancip namanya. Nah, ini 2. Terus memiliki 2 simetri putar. Simetri putarnya ini diputar 180 derajat. Kembali lagi sama kayak gini, nggak berubah. Tapi nggak ada simetri lipat, nggak bisa dilipat. Nah, selanjutnya penjelasan dari jajar genjang merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk
yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Yang ini tadi yang Mbak jelasin tadi. Nah, sifat-sifatnya tadi udah jelasin kan? Mbak jelasin lagi nih. Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang ini tadi, ini sisinya sama titik sudutnya juga ada 4. Selanjutnya memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Yang sisinya tadi ini sisinya yang di 2. Selanjutnya memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Yang tadi kan udah tahu yang ini tumpul, yang ini lancip. Nah, tentunya sudut yang berhadapan sama panjang, sudutnya berhadapan. Diagonalnya tidak sama panjang, diagonal yang tadi, yang ini. Tidak memiliki simetri lipat, namun memiliki simetri lipat. Nah, jadi unsur-unsur jajar genjang, sisi yang sejajar ini BC, unsur-unsurnya ya. BC yang ini BC dan AB yang sisi yang sejajar. Terus DA ini DA sama CB yang ini CB. Terus sudut pada sisi alas yang ini, yang di bawah. Jadi yang bawah yang ini kan ditanyanya sudut pada sisi alasnya. Sisi alas ini kan A kayak gini, lancip gitu. Yang A sama yang lancip B. Nah, terus lagi sudut pada sisi atasnya yang ini. Nah, ini C sama D sama C. Keliling jajar genjang itu, kelilingnya ini ditambah semuanya, tapi rumusnya beda ya. Dan AB yang sisi yang sejajar. Terus DA ini DA sama CB ini CB. Terus sudut pada sisi alas yang ini, yang di bawah. Jadi yang bawah yang ini kan ditanyanya sudut pada sisi alasnya. Sisi alas ini kan A kayak gini, lancip gitu. Yang A sama yang lancip B. Nah, terus lagi sudut pada sisi atasnya yang ini. Nah, ini C sama D sama C. Nah, oke. Keliling jajar genjang itu, kelilingnya ini ditambah semuanya, tapi rumusnya beda ya. Nggak ditambah semua, rumusnya itu 2 dikali A tambah B, itu rumusnya. Kalau yang keliling. Kalau luas jajar genjang sama ini alas kali tinggi. Ini alas, ini tinggi di sini. Nah, ini tinggi. Yang ini diagonal tadi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yang tadi udah Mbak jelasin tadi. Udah. Sekarang udah paham kan? Oke. Mbak minta pakai ini ya, kasih soal, tapi jawab semua ya. Kalau udah di
kencang ada dua, keliling sama luas. Nah untuk rumusnya, kalau keliling itu rumusnya 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Nah untuk luas ini alas kali tinggi. Yang ini kan tinggi, ini alas, ini alas. Contohnya gini, makasih contoh soal untuk keliling. Misalnya keliling ini untuk contoh soalnya biasanya 3 cm sama 6 cm. Jadi untuk keliling ini kan yang cari keliling dulu ya. Keliling ini tadi rumusnya 2 ini tadi ini A, ini B, yang 3 ditambah. Nah 3 tambah 6 9. Jadi 2 ini turun sama 9 kan, dikali 9. Jadi 2 kali 9 18 cm. Ini untuk keliling. Dan untuk luas, untuk giginya contoh 8 cm. Sama ini 10. Nah ini rumusnya tadi kan. Ini alasnya 10 dikali tinggi 8. Jadi 10 kali 8 80 cm per segi. Udah gini saja. Nah, mana udah kan? Oke. Silakan lanjutkan untuk soalnya. Ya. Oke. Jadi dari penjelasan Mbak tadi apakah udah mengerti semuanya gimana? Mengerti. Oke. Baik. Berakhirlah sudah pelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bangun data layang-layang. Jian udah tahu belum bentuk bangun data layang-layang itu gimana? Belum tahu. Belum tahu. Nah, di sini kita akan belajar bangun data layang-layang dan sifat-sifatnya. Jadi, sifat-sifat bangun data layang-layang itu memiliki 4 sifat. Yang pertama memiliki 4 sisi dan 2 pasang sisinya yang berdekatan itu sama panjang. Nah, itu bagaimana dalam penggambarannya? Jadi yang dimaksud dengan memiliki 4 pasang sisi dan 2 pasang sisi yang berdekatan itu seperti ini aja. 4 pasang sisi itu sisi misalnya ini
sumbu K, sumbu L, sumbu M, dan sumbu F. Jadi 4 pasang sisi itu sisi KL, LM, dan MN, serta MK. Jadi memiliki 4 pasang sisi. Paham? Dan 2 pasang sisi yang berhadapan. Itu maksudnya gimana? Yaitu 2 pasang sisi KL dan sisi KL itu berhadapan. Nah, untuk sifat yang kedua itu memiliki 4 sudut, sepasang sudut yang berhadapan sama pusat. Jadi 4 sudut itu sudut apa aja? Sudut sudut L dan sudut N serta sudut N. Nah, jadi 4 sudut ini adalah sudut yang dimiliki oleh layang-layang. Terus sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut apa yang berhadapan itu sama besar? L dan N. Ya, sudut ini itu berhadapan dan memiliki ukuran sama besar. Ya. Terus sifat yang ketiga itu memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, apa itu diagonal? Diagonal itu ialah garis yang memotong. Nah, jadi gini. Nah, ini ialah diagonal. Jadi ada diagonal yang vertikal dan diagonal horizontal. Kemudian yang sifat keempat itu salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri yang membagi 2 layang-layang menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi sumbu apa aja yang bisa membagi satu layang-layang ini menjadi 2 bagian? Sumbu K dan M. Nah, jika sumbu K dan sumbu M ini kita pisah jadi 2, maka akan menjadi 2 bangun datar seperti ini dan seperti ini. Tentunya dia akan memiliki ukuran yang sama besar dan sama panjang. Oke, selanjutnya di sini kita akan latihan tentang cara menghitung luas layang-layang. Jadi rumus menghitung luas layang-layang atau diagonal 2 kita contoh 15 cm. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus ya, lihat. Jadi gimana? Setengah dikali diagonal 1 berapa? 10. Dikali diagonal 2 berapa? 15. Nah, jadi kita langsung cara menghitungnya. Cara menghitungnya itu seperti biasanya ya. Dimana ada bilangan yang bisa ditembak atau dibagi? Bisa. Ya betul. Jadi bisa dibagi dengan 2. 10 bisa dibagi dengan 2 tidak? Bisa. Bisa berapa? 5. Nah, setelah itu tidak ada yang bisa dibagi lagi ya. Langsung kita jumlahkan. Jadi 1 dikali 5 5 dikali 15. Ya betul, 75. Pinter. Nah, terus satuannya luas itu adalah apa? Sentimeter kubik. Ya, sentimeter persegi. Nah, di sini kita coba untuk latihan ya, Jihan. Ya, di sini Jihan coba mengerjakan soal ini. Diketahui panjangnya 5 cm. Terus yang ini horizontal 10 cm. Coba Jihan maju. Itu dikali 5 dikali 5 25 sentimeter. Iya. Nah, jadi seperti tadi ya, sifat-sifat layang-layang dan cara mengerjakan atau menghitung luas layang-layang. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Ibu Apa? mau soal. Mau PR? Oke, nanti bikin soalnya. Coba ditulis.
diagonal 2, panjangnya 6 cm. Hitung ya. Ya Ibu. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.